Sebuah penjara di Amerika menahan tahanan bernama Driver selama 10 tahun penuh. 10 tahun lalu, dia dan saudaranya, Gary, merampok. Tapi saat kembali ke rumah, sekelompok orang masuk ke rumah, mengambil semua uang mereka, dan secara brutal membunuh Gary. Hari ini, dia dibebaskan. Dia langsung berlari keluar, menuju mobil sportnya. Melihat foto-foto musuhnya, dia mengambil pistol dari bawah kursi mobil, dan bergegas menuju musuh. Dia pergi ke sebuah perusahaan, menuju pria berkacamata yang ada di foto. Tanpa ragu, dia menembak kepalanya. Setelah membunuh orang pertama, Driver masuk ke agen detektif, menemui detektif swasta yang disewanya, untuk mengambil foto musuh lainnya. Di mobil, dia terus melihat foto-foto itu. Sementara itu, pria ini sedang menerima panggilan misterius. Dia diperintah untuk membunuh seseorang secepat mungkin. Ternyata, orang yang harus dibunuhnya adalah Driver. Dia pun mulai bersiap untuk membunuh. Dia mengambil ide palsu, dan plat mobil palsu, juga semua jenis senjata. Klien menyuruh pria itu untuk mengawasi Driver, dan tentu saja, pria itu melihat Driver keluar dari mobilnya. Sementara pria tua ini adalah target Driver selanjutnya. Pria itu tampak tua dan rapuh. Faktanya, dia adalah penjahat sejati. Dia akan menculik gadis polos, lalu membiusnya dengan minuman, kemudian melecehkannya, bahkan merekamnya. Tepat pada saat itu, Driver menendang pintu. Pria tua itu ketakutan. Dia mengambil gunting untuk melawan, tapi Driver menembak tangannya. Menyadari dirinya tak mungkin melawan, pria tua itu memohon. Tentu saja Driver tidak akan luluh. Saat Driver hendak pergi, pembunuh sewaan itu mengikutinya. Untungnya, seorang gadis kecil keluar dan berada di antara mereka. Pembunuh itu ragu sejenak. Driver mendorong gadis itu, lalu menembak pembunuh itu. Penembakan beruntun terjadi. Pembunuh itu tidak bisa melawan. Dia tak pernah membayangkan bahwa lawannya sangat tangguh. Ketika sudah tenang, dia hendak menyerang. Tapi Driver sudah turun dan pergi dengan mobilnya. Mendengar laporan tentang penembakan, polisi dengan cepat menyelidiki. Melalui kamera pengawas, polisi menemukan identitas Driver. Ternyata, setelah Gary dibunuh, Driver juga ditembak di kepala. Dia dinyatakan meninggal. Tapi ajaibnya, dia hidup kembali. Peluru tak menembus kepalanya, sehingga nyawanya masih tertolong. Polisi menyimpulkan bahwa penembakan itu hanyalah awal dari balas dendam. Malamnya, Driver pergi ke bar. Dia memperhatikan musuh berikutnya. Saat musuhnya pergi ke toilet, Driver mengikutinya. Dia menatap musuh di depannya. Kebenciannya muncul kembali. 10 tahun lalu, pria itu yang telah membunuh Gary dengan brutal. Saat musuhnya melihat Driver, dia sudah tahu, malam itu hanya satu orang yang akan hidup. Keduanya mulai bertarung sengit. Tapi baru sebentar, musuhnya sudah kalah. Driver tidak menunda sama sekali. Tanpa memberi kesempatan, dia menembak musuhnya. Musuhnya sekarat. Dia meminta Driver tak menyentuh keluarganya, dan mengatakan bahwa dirinya hanya dibayar. Dalangnya adalah orang lain. Setelah mengatakan itu, musuhnya menutup mata. Setelah itu, Driver melanjutkan rencananya. Dia terus mengincar musuh lainnya. Tapi esoknya, dia mendengar bahwa musuhnya belum mati dan sedang berada di rumah sakit. Mendengar itu, dia langsung bergegas ke rumah sakit. Polisi juga menerima berita itu. Dia yakin Driver akan kembali untuk membalas dendam. Dia pun pergi ke rumah sakit. Pembunuh yang mengejar Driver juga menerima informasi itu. Dia juga segera pergi ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Driver mengetahui bahwa musuhnya sedang dioperasi. Mengetahui musuhnya masih hidup, dia mendorong pintu ruang operasi, lalu mengangkat pistolnya. Tanpa ragu, dia menembak musuhnya. Mendengar suara tembakan, polisi bergegas ke ruang operasi, tapi Driver menghilang tanpa jejak. Dia pun mencari Driver, lalu menemukannya. Di ruang bawah tanah polisi itu menembak. Driver dengan cepat bereaksi. Dia menembak berulang kali. Polisi pun hanya bisa bersembunyi. Driver menembak kotak listrik. Lampu mati. Polisi pun tak bisa melihat dengan jelas. Lalu Driver mengisi pelurunya. Kali ini, polisi mengira Driver telah pergi. Dia pun melangkah dengan hati-hati. Namun, sebuah pistol diarahkan ke kepalanya. Polisi menjatuhkan pistolnya, lalu berlutut. Karena melihat lencana polisi di pinggangnya, dia tak membunuh polisi itu. Sementara itu, si pembunuh mengawasinya dari atas. Melihat Driver, dia langsung mengikutinya. Tanpa ragu, Driver mengebut untuk menjauh. Keduanya melesat dengan cepat di jalanan, agar pembunuh tak bisa mengejarnya. Dia memblokir truk yang lewat. Driver membidik pembunuh itu, tapi dia tak ingin membunuh sembarang orang. Dia pun hanya
menembak ban mobil pembunuh itu. Pembunuh mengambil kesempatan, menembak leher driver. Karena terluka, driver segera pergi. Dia pulang ke rumah ibunya. Setelah mengobati lukanya, driver menatap guci Abu Gary. Dendamnya kembali membara. 10 tahun yang lalu, dia menyaksikan saudaranya dibunuh, dan dia dipenjara. 10 tahun kemudian, ketika dia dibebaskan, hanya dalam beberapa hari, dia sudah membunuh 3 musuh. Driver menatap guci Abu Gary, lalu bergegas mencari musuh berikutnya. Kali ini, dia pergi ke gereja. Ketika dia masuk, pendeta langsung ketakutan. 10 tahun yang lalu, dia ikut dalam pembunuhan itu. Tapi melihat kematian tragis Gary, dia mulai menderita. Dia pun berhenti dan menjadi pendeta. Dia berharap melalui cara itu, Tuhan akan mengampuninya. Dia tahu, suatu saat, driver akan membalas dendam. Dia pun siap mati. Dia berdoa untuk driver, agar driver melepaskan kebenciannya. Driver mengarahkan pistol ke kepala pendeta itu. Tapi akhirnya, dia memilih untuk memaafkannya, dan membiarkan pendeta itu kembali ke keluarganya. Lalu pergi dari situ. Pendeta itu berbaring di tanah dengan napas lega. Ternyata hal itu dilihat oleh si pembunuh. Sementara itu, polisi menduga bahwa pendeta itu adalah target terakhir driver. Polisi pun pergi ke gereja. Di gereja, driver melihat fotonya dan Gary. Hatinya berangsur-angsur lega. Kemarahan dan kebenciannya pun menghilang. Tiba-tiba, pembunuh menodong driver. Dia melihat daftar balas dendam driver, lalu memprovokasi driver. Kau masih memiliki musuh terbesar. Dia yang merencanakan semuanya. Dia juga menyuruhku untuk membunuhmu. Balas dendammu belum selesai. Ketika pembunuh itu hendak menembak driver, polisi tiba tepat waktu. Polisi menodong pembunuh itu dan menyuruhnya meletakkan senjatanya. Tapi tiba-tiba, ternyata polisi itu adalah dalang dari semuanya. 10 tahun lalu, dia yang membunuh Gary dan memenjarakan driver. Dia sudah kesal karena tak berhasil membunuh driver. Dan sekarang, driver membalas dendam dengan gila. Jadi, dia menyewa seorang pembunuh. Namun, pembunuh itu terus gagal. Untuk menutupi kebenaran, dia harus membunuh driver sendiri. Ketika dia melihat driver tidak bergerak, dia dan pembunuh itu pergi dari situ. Dia merasa masalahnya telah selesai. Dengan santai, dia menelpon seseorang. Tapi tiba-tiba, driver menembaknya. Polisi itu kaget melihat driver. Ternyata, ada potongan logam di kepalanya. 10 tahun yang lalu, itu juga yang menyelamatkan nyawa driver. Dia memasang sepotong logam di kepalanya untuk menghalangi peluru menembus kepalanya. Kali ini, driver menyebarkan Abu Gary ke sungai. Akhirnya, dia menyelesaikan balas dendamnya dan bebas dari kebencian. Dia terlahir kembali dan memulai babak selanjutnya dalam hidupnya.